Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya ulang lagi, mohon dijawab sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad tercinta dengan semangat, dengan penuh cinta. Tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para ustaz, ustazah, para alim, bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini ngantuk apa lemes apa ini? Seger ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema yang diberikan kepada saya, yaitu keberkahan Ramadan. Keberkahan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh keberkahan. Syahrul Mubarak, ya, Syahrul Mubarak. Untuk melihat di mana keberkahan dalam Ramadan, kita lihat dasarnya dulu, yaitu kita buka, silakan yang membawa mushaf, kita ngaji, kita buka surat Shad. Silakan dibuka mushafnya di samping dekat kanan kiri atau atas Bapak Ibu. Kita buka surat Shad, surat ke berapa itu? 38 ayat 29. Silakan dibuka surat Shad. Setelah surat Yasin itu ada surat As-Saffat, kemudian surat Shad ayat ke 28. Sudah dibuka, lihat di kanan kiri mushafnya. Kita bercinta dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran. Ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ulang lagi sama-sama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa liyatadhakkara ulul albab. Untuk mengetahui apakah itu Syahrul Mubarak atau Ramadan yang penuh keberkahan, kita mengacu di antaranya di ayat ini. Kitabun, Al-Quran adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang telah kami berikan Al-Quran itu ilaika kepadamu, kepada kita. Mubarakun, penuh keberkahan. Bapak Ibu hadirin, Al-Quran itu adalah kitab yang penuh keberkahan. Nanti kita bahas keberkahan itu apa.
liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu akan penuh keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat kalau tidak hanya sekedar dibaca. Karena kebanyakan kita sibuk membaca Quran, tapi sibuk mengucapkan, sibuk melafalkan, bukan sibuk membaca dalam arti liyadabbaru ayatih. Saya selalu ingat perkataan dari UBN. Siapa Bapak Ibu UBN itu? Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau sering mengingatkan kita, banyak di antara kita yang setiap Ramadan khataman Al-Quran, tapi jarang di antara kita yang khataman arti terjemahan makna Al-Quran. Ada nggak yang khataman terjemahan Al-Quran? Ada nggak di antara kita? Ada? Juz 30 saja ada nggak? Tidak saja juz kata beliau. Juz 30 saja banyak yang tidak khatam artinya. Tapi kalau ayat-ayatnya, sudah bukan kali. Nah, ternyata di sini disebutkan Al-Quran itu diturunkan kepada kita agar penuh keberkahan. Itu caranya apa? Liyadabbaru ayati. Hendaknya kita mentadabburi ayat-ayatnya. Dan juga kita berusaha mengambil pelajaran ulul albab. Tapi yang bisa seperti itu adalah orang-orang khususnya disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang bijaksana. Jadi artinya ulul albab itu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam membaca Al-Quran itu kita nomor satu adalah maca Quran angen-angen sak tajwide. Sak tajwide diangen-angen. Ini nanti panjang pendek, dengung tidak, tebal tipis, ya kan? Itu diangen-angen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih tinggi lagi, yaitu maca Quran angen-angen sak maknane. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau khataman juga ditambah dengan maca Quran angen-angen sak maknane. Nanti selesai khataman itu makanannya apa ya? Jadi setelah acara inti, yaitu membaca Quran khataman, dilanjutkan dengan acara untu, acara makan-makan. Yang biasanya gitu ya, sebagai penghormatan, sebagai rasa syukur, setelah khataman kita makan-makan. Nah, dalam memahami maknanya itu ada dua cara. Ada arti secara tekstual, ada arti secara kontekstual. Apa? Pertama tekstual, yang kedua kontekstual. Tekstual itu apa? Teks sesuai teksnya. Contohnya kitabun, lihat terjemahnya. Oh, kitab, buka kurung Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepada, itu namanya tekstual. Bahasa Arabnya tarjamah lafziyah. Apa? Tarjamah lafziyah, terjemah sesuai dengan lafadznya, itu namanya terjemah lafziyah. Terjemah apa adanya, itu namanya tekstual. Atau terjemah kalimat tersurat. Kalau ada kalimat tersurat, ada kalimat tersirat. Tersirat gimana tersirat itu? Sir, dari kata-kata sir. Sir itu apa? Ada rahasia. Ini rahasia ayat ini apa? Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita baca, kan sering baca ya. Ini bacanya tahu. Ini apa artinya? Ini artinya. Maksudnya apa? Nah,
ini maksudnya apa ya? Nah, kan gitu kan? Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Kan sudah apa ya? Itu tekstual, itu lafadziyah. Artinya kan sesuai dengan yang tersurat. Tapi maksudnya apa? Tersiratnya apa? Kontekstualnya apa? Nah, itu perlu belajar lagi. Namanya tadabbur. Namanya tadabbur. Bahasa Maduranya think about ayat deeply. Think deeply. Berpikir lebih dalam. Itu namanya tadabbur. Merenungkan ayatnya, menghayati ayatnya. Hayat itu apa artinya Bapak Ibu? Hayat. Hayat hidup, hayat artinya hidup. Jadi bagaimana ayat ini hidup dalam keseharian kita? Bagaimana ayat ini menghidupi kita, membuat kita hidup? Nah, yang seperti itu disebut dengan mubarak. Al-Quran yang penuh keberkahan. Maka syahrul mubarak, Al-Quran penuh keberkahan, berarti apa? Bagaimana kita di bulan Ramadan ini hidup kita lebih berkah. Lebih berkah itu apa? Lebih baik. Karena artinya berkah itu adalah kebaikan. Ziyadatul khair bahasa Arabnya. Al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ditambah umurnya, ditambah ilmunya, bertambah kebaikannya, bertambah manfaatnya. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Nah, jadi Al-Quran ini, Ramadan ini, karena Ramadan adalah identik dengan Al-Quran, maka pemahaman kita kepada Al-Quran harus bertambah. Tidak hanya hadiah yang bertambah, tapi juga hidayah yang bertambah. Saya ulang lagi, tidak hanya hadiah yang bertambah, tapi juga hidayah. Apa hadiah itu? Pahala. Kalau pahalanya otomatis kita bertambah. Tapi hidayah itu sudah bertambah belum Bapak Ibu yang tiap hari khataman itu? Sudah belum? Saya tanya Bapak Ibu, di antara khataman ayat-ayat yang sudah kita baca itu ayat apa yang paling membekas, yang paling membuat Bapak Ibu itu terkesan sehingga menyadari kesalahannya atau takjub sehingga menjadi berubah lebih baik, menjadi berkah? Kira-kira Bapak Ibu menemukan ayatnya apa? Jadi silakan kita diskusi. Kira-kira ayat apa dari awal sampai akhir yang sering dibaca, baik ketika khataman, tadarusan maupun di luar, itu apa ayatnya? Nemukan satu atau dua ayat yang buat itu bertambah kebaikannya, bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bertambah cinta kita kepada keluarga, kepada sesama, bertambah lembut kita, memaafkan kita, mengalah kita. Ketemu nggak Bapak Ibu? Ada yang di mana? Ketemu? Ayo kita diskusi. Coba apa? Anas. Asyam yang dibaca sama Ustaz Iqbal. Di ayat berapa Asyam itu? Dari awal sampai akhir atau satu ayat? Qad aflaha man zakkaha. Sebelumnya apa sebelumnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus qad aflaha man zakkaha. Mengapa Bapak pilih ayat itu? Ya. Bahwa kita diingatkan kita punya posisi yang orang beruntung atau sangat rugi. Beruntunglah yang mensucikan diri. Beruntunglah. Sangat rugilah yang memakai. Oke, masya Allah. Jadi beliau menemukan ayat yang sangat berkesan adalah qad aflaha man zakkaha. Bagus. Bahkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Al-Bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Disebut dengan Al-Bakhil, orang medit adalah kalau dibacakan salawat tapi
diam aja, nggak membaca salat, tidak menunjukkan cintanya. Kita lihat pada orang yang dicintai datang, misalkan keluarga datang, lebaran datang, dan cinta si yang dicintai datang, kita bilang, wah, kan begitu. Betul kan? Kepada Rasulullah kita, seperti itu. Yang mana? Yang mana? Seharusnya semangat. Rasulullah, Nabi Muhammad, turunkan cinta kita. Cinta itu perlu apa? Minimal lisan kita. Sama seperti alhamdulillah, subhanallah. Itu cinta berbukti kepada Allah. Kepada Rasulullah tidak berbukti, karena yang mau ngajari kita zikir, ngaji, sholat, berkeluarga itu adalah Rasulullah. Maka bukti kita terima kasih kepada Rasulullah ketika nama beliau sebut, kita bersolawat, memuji beliau, memuliakan beliau. Itu sebagai rasa terima kasih, adab namanya, adab. Maka ayo kita semangat ketika baca disebutkan dengar nama Nabi Muhammad Rasulullah, kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, beliau biasanya berhenti sebentar untuk apa? Berdoa. Jadi kebiasaan Rasulullah itu idza marra tasbihan sabbaha. Kalau beliau membaca ayat-ayat yang isinya tasbih, beliau bertasbih. Kalau ketemu ayat tentang surga, beliau berdoa minta surga. Ketika ketemu dengan ayat-ayat tentang neraka, berhenti sebentar, beliau berlindung dari neraka. Padahal beliau sudah dijamin surga dan dijamin tidak masuk neraka. Ketemu ayat-ayat tentang azab, beliau berdoa agar tidak kena azab. Ketika ada pertanyaan, dijawab. Itu kebiasaan Rasulullah. Nah, kemudian ketemu ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada masing-masing kita itu fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang jiwa kita itu jiwa buruk, kadang-kadang jiwa takwa. Maka berhenti sebentar, kemudian beliau berdoa. Sudah ada yang tahu doanya apa? Ayo, kira-kira doanya apa? Yaitu berbunyi Allahumma, mari, ati nafsi taqwaha. Ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, ati seperti Rabbana atina, berarti apa? Berilah nafsi, jiwaku, hatiku, taqwaha, ketakwaan, ketaatan. Takwa itu diartikan ketaatan atau rasa takut kepada Allah yang membuat kita jadi taat. Itu takwa. Ulang lagi artinya doanya, Allahumma ati nafsi taqwa. Artinya, ya Allah, berilah jiwaku jiwa yang penuh ketaatan kepadamu. Itu minimal itu. Jadi ketika imamnya baca, baik beliau diam berhenti sebentar terus, jangan lupa sunnahnya adalah berdoa, ya Allah. Kan di situ kan ada pilihan fujur atau takwa. Jiwa kita itu kan, hati kita kan begitu kan. Kalau nggak baik yang buruk, itu hati kita begitu, buruk tagarni. Namanya kulub dari kata-kata bahasa Arab kolaba. Artinya kolaba apa? Bolak-balik. Makanya begitu bangun tidur, dua bolak-balik. Kalau nggak males bangun, rajin bangun, kan begitu. Ya kan? Ketemu dengan pasangannya kok mengkel, anaknya kok mengkel, dua sikapnya.
kalau nggak sabar ya marah. Kan begitu, betul apa enggak? Terhadap Quran ada dua, ini Quran, ini HP. Milih mana? HP atau Quran? Yang mana biasanya? HP yang ada Quran. HP yang ada Quran ya. Itu begitu, anak-anak juga begitu. HP Quran. Nek Quran cepet-cepetan, setengah jam, 1 jam bagus itu. Tapi HP nih berjam-jam. Itu anak-anak, remaja, dewasa, kakek nenek sama pakai sama ternyata. Itu bolak-balik kita, Quran atau HP, hiburan dunia atau akhirat, itu bolak-balik. Nah kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma ya Allah ati nafsi taqwa. Kemudian kita berkata wazakkiha, wazakkiha. Dari zaki itu apa? Zakat. Zakat itu artinya membersihkan. Ya, silakan dibuka itu di Google ada itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Lengkapnya lagi, anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini ayat doa yang termasuk sering dibaca oleh Rasulullah. Selain yang berkaitan Tsabbit qalbi ala dini. Jadi beliau Rasulullah itu sering baca doa selain Rabbana atina ya muqallibal qulub. Kemudian ini Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Bersihkanlah ya Allah. Zakki itu adalah bersihkanlah sebagaimana zakat membersihkan harta kita. Anta khairu man zakkaha. Anta apa artinya anta? Engkau itu siapa? Allah. Khairu, sebaik-baiknya, yang paling baik. Man zakkaha, yang bisa membersihkan jiwa kamu tadi. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindung hati kami, engkaulah penolong hati kami. Kalau dari tahu sama Allah, walaupun kita baca Quran, murojaah, kalau dari tahu sama Allah, gagal. Sehingga bertambah nikmatnya, bertambah umurnya, lalu bertambah hafalannya. Coba Bapak Ibu, orang ini hafalannya bertambah atau juara bertahan? Ayo Bu, Bapak Ibu perhatikan. Ramadan ini Bapak Ibu kan bertambah Ramadan, umurnya bertambah nikmatnya, itu bertambah hafalannya atau hafalannya juara bertahan? Bertahan. Juara bertahan. Survei saya di mana-mana juara bertahan, nggak nambah. Yang bertambah apa? Khatamannya itu sudah biasa. Tapi kalau bisa ditambah bertambah hataman artinya, kalau enggak bertambah hafalan ayatnya. Walaupun cuma 1-2 ayat, kalau bisa begitu. Kalau bisa, nah itu yang berikan berkah, namanya kan ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bertambah hafalannya. Karena Al-Quran itu adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya lagi, bertambah nggak hafalan hadisnya? Ada yang bertambah nggak hadisnya? Jangan-jangan yang paling dihafal innamal a'malu binniyat. Udah hafal ya? Selain itu apa lagi? Coba sebutkan hadis yang lain selain innamal a'malu binniyat. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran. Saya tambahin supaya dicatat oleh malaikat. Wahai malaikat, catatlah ini jamaah dari salam mau menambah hafalan hadis yang dalam waktu 1 menit langsung hafal. Dan ini dampaknya nanti akan luar biasa. Oke, innamal a'malu, monggo. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung
akhirnya, tergantung penutupnya. Oke ya, ulang lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya, penutupnya, ujungnya. Maksudnya apa? Bahwa orang itu amalnya sebaik apapun, seburuk apapun, lihat di endingnya. Dia happy ending atau sad ending. Kalau Pak Raffi yang sering terbang itu apa? Happy landing atau sad landing. Nah, happy landing itu apa? Nah, itu namanya happy landing atau soft landing. Kan gitu ya. Tapi kalau mentul ini ya, sebelum turun, wah ini turun lagi, turbulensi namanya itu. Terus kemudian itu namanya hard landing atau sad landing atau terrible gitu ya. Pas terrible ya, landing yang mengerikan. Sebelum turun kena awan, hujan dan seterusnya. Nah, hidup kita juga itu. Hadis ini kalau nggak salah riwayat Bukhari dan Muslim, nanti dilihat. Itu adalah hadis yang juga membuat kita apa? Jaga istiqomah sampai akhir. Karena tidak ada yang jamin kita yang sudah sering ngaji sholat ini pas terakhir dalam keadaan baik. Betul. Karena saya punya jamaah yang dia cerita dengan nangis dia pulang dari Jakarta, kemudian kembali lagi ke Malang dan cerita, Ustaz, saya punya seorang ibu yang biasanya itu sering ngaji, sering sholat, sering zikir, tapi di akhir hayatnya dia susah untuk zikir. Coba gimana seperti itu? Ada juga yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja, banyak melakukan dosa, tetapi di akhirnya dia bisa menjadi orang yang lembut, yang sabar, banyak zikir, banyak ngaji dan seterusnya. Maka perlu dihafal ini hadis yang pendek ini supaya memotivasi kita jaga istiqomah, jaga istiqomah, jaga istiqomah. Ya, oke. Kalau perlu dibuat status ya, supaya apa? Motivasi kita terus. Innamal a'malu bil khawatim. Artinya sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya. Mari kita jaga terus supaya kebaikan ini tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Itu begitu. Maka yang seperti itu disebut apa? Istiqomah. Maka nanti hadis ini nyambung dengan hadis yang lain. Nah, coba hadis yang lain bagaimana? Ahabbul a'mal. Ayo. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Apa artinya? Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ulang lagi. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Apa Bapak Ibu? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Adwamuha, mari. Wa inqalha. Adwamuha wa inqalha. Ulang lagi depan. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Ayo biar gak ngantuk. Adwamuha wa inqalha. Artinya amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha, dawam. Apa dawam? Ajab, istiqomah, terus menerus. Bahasa Maduranya apa? Continue. Wa inqalha qalil. Apa qalil? Walaupun cuma sedikit. Jadi beramal itu bukan banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak-banyak amalnya biasanya capek. 1 hari, 2 hari, seminggu bertahan. Tapi berikutnya capek,
akhirnya kena penyakit mual. Apa itu mual? Mules. Coba sekarang kita lihat nanti. Sekarang bisa hataman satu malam, 1 juz, 2 juz. Tapi begitu nanti Syawal, kira-kira bertahan atau terjun? Terjun atau terbang? Khatamannya yang mana? Kalau saya ini terjun bebas. Maka nggak perlu banyak supaya Anda kenangan Ramadan. Nah itu caranya begitu. Ya, caranya begitu. Nah, jadi keberkahan itu akan mubarak itu ziyadatul khair. Al-Quran ini akan menjadikan kita, hidup kita menjadi penuh keberkahan. Ramadan itu kalau apa? Liyadabbaru ayati. Kalau ayatnya tidak sekedar dibaca, tidak hanya ditahu teksnya atau tersurat, tapi juga tahu tersirat. Ini maksudnya apa? Yang rahasianya apa? Tapi yang bisa mengambil pelajaran ulul albab. Yang mau seperti itu adalah hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang pilihan, bukan orang awam. Kalau orang awam yang dikejar adalah hadiah, yang dikejar hadiah. Maka kita harus naik dari awal, naik ke khos, naik ke orang yang khusus, orang-orang yang disebut dengan mukhtar. Mukhtar itu orang-orang pilihan, orang-orang yang disebut dengan mustafa. Mustafa adalah apa? Orang yang terpilih, kalau bisa begitu. Supaya apa? Supaya kita naik levelnya. Jangan sampai kita membaca Quran setiap hari kita tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Termasuk lagi itu, ketemu dengan ayat-ayat yang isinya penting, kita berdoa. Begitu. Sama dengan yang sering dibaca oleh ulang, watini wazaitun. Ayat terakhir bunyi apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya apa? Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Kalau manusia teman kita bertanya kepada kita jawab atau tidak Bapak? Orang tanya kepada kita, rumahnya Pak Raffi di mana? Kita jawab atau kita cuekin? Kalau kita tahu tapi kita cuek, namanya kita orang apa? Orang atau patung? Patung namanya. Kalau nggak bisa jawab, kita ditanya sama orang aja harus jawab. Kalau nggak jawab namanya apa? Patung. Ini Allah tanya sama kita. Alhamdulillah kamu ini Allah yang menciptakan manusia dan seluruh dunia. Tanya kepada kita, tanyanya baik-baik dan berkali-kali mulai kita kecil sampai kita punya anak kecil. Tanyanya apa? Alhamdulillah kamu hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ketika Allah tanya begitu, ketika dibaca ketika sholat, itu kita jawab apa? Diam aja. Jawabnya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, yang betul begitu. Atau kalau kamu bilang bala, udah itu aja. Artinya apa? Iya, udah begitu. Itu. Pertanyaan yang lain. Fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah mana lagi nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ini Allah tanya lagi sampai 31 kali. Jawabannya apa? Nah ini Allah yang tanya. Terus kita jadi mau jadi manusia atau jadi patung kita? Kalau kita belajar kesalahan berpuluh-puluh tahun akan tetap bertahan, tidak naik kelas. Lalu tidak naik kelas bagaimana? Kurang barokah umurnya, kurang barokah ilmunya. Padahal setiap hari dibaca, betul kan? Apa ya? Coba tanya sama Ustaz Google, Mbak Ayu. Minimal bahasa Indonesia dalam hati. Kan artinya berapa? Pada bayi apa yang berbuat kalimat, artinya nikmat mana dari Tuhan yang kamu rasakan? Bahasa Indonesia apa tadi? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Makan nikmat mana lagi? Ada yang ada bahkan nikmat yang kita rasakan?
Nggak ada kan? Minimal bahasa Indonesia, cuma jangan dikeluarkan kalau pas sholat. Dalam hati aja, tidak ada ya Allah. Dalam hati, tapi nggak perlu beda-beda gitu kalau sholat. Pokoknya tidak ada. Kalau bahasa Arab apa? Lah, nggak ada. Dan itu aja gitu. Atau agak panjang, la bi ayyiha ya Rabbi, la bi ayyiha. Tidak ada sedikit pun yang Tuhan, tidak ada yang akan terusakan. Saya ngakui nikmatmu terlalu banyak padamu. Diulangi Tuhan satu kali, Allah tanya, diem aja kita. Gimana Bapak kira-kira seperti itu? Kita perlu move on atau tidak? Atau stay kita? Freeze, diam. Astagfirullah. Itu kalau kita nggak taklim, nggak belajar, ya tidak tahu kesalahan berpuluh-puluh tahun, yang tahu. Kita kesalahan dalam bekerja saja ditegur nggak sama pimpinan kita? Ditegur. Nah ini kita ditanya sama Allah, diam aja kira-kira ditegur nggak sama Allah? Ditegur tapi nggak kerosok. Kenapa? Karena nggak tahu, karena belum belajar. Mari tinggalkan itu. Waliyan tadzakkaru. Ayo mengambil pelajaran. Ayo bertambah pelajaran, bertambah. Oke, sekarang lagi. Al-Mulk ayat terakhir apa? Qul ra'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa? Nah, pertanyaan ya, bagus ya. Kalau kemudian air itu ditahan oleh Allah sehingga tidak keluar kekeringan, famayatikum, maka siapa yang bisa memberikan kepada kalian? Siapa yang bisa mendatangkan kalian? Bima'in, air yang melimpah. Siapa? Jawabannya Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa. Tapi yang tahu seperti ini sedikit. Kebanyakan tidak tahu. Maka ayo terus belajar. Supaya apa? Supaya hidup penuh barokah, Ramadan penuh barokah. Oke? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari terus kita belajar. Dan saya ingin mengajarkan satu ayat yang insya Allah sangat mudah dihafal dan 1 menit langsung bisa hafal ya. Saya bacanya Bapak Ibu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Fadhkuruni azkurkum Fadhkuruni azkurkum. Lagi. Fadhkuruni azkurkum. Ayo. Washkuruni wa la takfurun. Washkuruni wa la takfurun. Dari depan. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Lagi. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku juga akan ingat kepadamu. Minta tolong terus kamu kepadaku, maka aku akan terus menolong kepadamu. Washkuruni, banyaklah bersyukur kamu kepadaku. Wa la takfurun, janganlah kamu jadi orang yang ingkar kepadaku. Wah, ini ayat yang sangat bagus agar kita terus ingat Allah. Karena prakteknya kita sering lupa kepada Allah. Seringnya kita melupakan Allah. Sering saya contoh, Bapak Ibu, ketika masak kemudian gasnya habis, ingat Allah dulu atau ingat toko LPG? Hah?
Nah itu berarti Allah berapa? Berarti memuliakan pengakuan Allah dan merendahkan Allah. Maka harusnya fakturuni, ingat aku dulu. Kamu sudah janji, iya kan aku dulu ya. Karena sa'in, aku beribadah hanya kepadamu dan hanya kepadamu aku minta tolong. Tapi sering janji kita palsu, sering ingkar janji. Tiap hari dibaca, tapi begitu gasnya habis, yang diingat toko LPG. Maka Allah dulu caranya, ya Allah, gas LPG-nya habis. Ya, gitu kenapa? Coba Allah dulu. Atau inna lillahi itu. Ya, inna lillahi dulu. Nanti tambah yang lengkap gak apa-apa. Nanti nanya kan, sopo yang semati gasil, tank, tukang, gitu. Nah seperti itu. Termasuk ketika naik motor, BBM habis. Ingat Allah dulu, ingat. Oh, nah, langsung. Ya Allah. Betul? Itu kita sering menomor-duakan Allah. Seperti itu tidak berkah, kurang berkah. Sering kali mencoba nyuruh anak untuk belajar, langsung belajar. Nyuruh anak ngaji, atau baca dulu Bismillah, nak belajar. Kesempatan yang Bismillah, nak ngaji. Yang mana? Langsung dulu poin atau minta tolong Allah? Berarti padahal kalau kita mau makan baca apa? Sekarang bagaimana makan dengan nyuruh anak sholat? Lebih bagaimana makan dengan nyuruh anak sholat? Lebih bagaimana makan dengan nyuruh anak untuk ngaji, untuk belajar? Astagfirullahaladzim. Kita itu sering lupa sama Allah. Maka ingat kamu padaku, aku akan ingat. Minta tolong dulu baru padaku, aku akan tolong kamu. Maka janji kita Bang, sering kita langgar. Kita bilang apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi sering kita langgar. Apa sih artinya sami'na wa ata'na? Kami siap melaksanakan perintahmu, kan gitu kan? Tapi prakteknya sering lupa, termasuk mempersatukan Allah. Maka karena sering lupa, kita bilang apa? Ghufronaka, ya kan? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufronaka. Nah itu maksudnya itu. Tapi dibawa terus sudah ngerti maksudnya. Oh, sami'na wa ata'na ghufronaka. Ternyata kita sudah berjanji komitmen sami'na wa ata'na, engkau harus mempersatukan, tapi prakteknya sering meleset. Maka kita bilang ghufronaka, minta ampun ya Allah ya, hamba-Mu ini sering lupa dan Allah Maha Pengampun. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bertambah keberkahan kita di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan dimudahkan kita untuk mengakhiri Ramadan dengan happy ending, dengan husnul khotimah. Semoga kita menjadi orang yang penuh kesadaran untuk tidak hanya membaca Al-Quran mengajar hadiah, tapi juga kita mengajar hidayah, yaitu dengan mentadabburi, merenungi, menghayati ayat-ayatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita boleh bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.